Di Tanah Usapi Nonot, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timur Tengah Utara, tepatnya di rumah adat Ebakolo, media STKIP Surya Kasih Kevo Mananu hadir sebagai saksi, bukan sekadar untuk melihat, tapi untuk merasakan denyut makna dari sebuah ritus tua yang tetap hidup hingga kini. Pada tanggal 18 Maret 2026, terselenggara ritus adat Kaus Nono, sebuah prosesi pemindahan atau penurunan marga dalam tradisi perkawinan Timor yang bukan hanya mengikat dua insan, tetapi juga menyatukan dua semesta kekerabatan. Dalam kasana budaya Aten Meto, perkawinan tidak berhenti pada pertemuan dua hati. Ia adalah perlintasan dua dunia yang sebelumnya berjalan sendiri. Pengalungan selendang adat Insana dari keluarga Kolo Eba kepada keluarga Endelio bukanlah sekadar gerak seremonial yang selesai dalam sekejap, melainkan sebuah peristiwa simbolik yang mengandung makna yang dalam. Dalam helaian kain yang disampirkan dengan penuh hormat itu, tersimpan jejak sejarah, nilai dan doa yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sebuah bahasa tanpa kata yang berbicara tentang penerimaan, penghormatan,
dan kesediaan untuk saling merangkul sebagai satu keluarga yang harmonis. Di sanalah seorang perempuan yang sejak lahir berakar kuat di tanah asalnya, perlahan dipindahkan, bukan untuk tercerabut dari jati diri, melainkan untuk ditanam kembali dalam ladang kehidupan yang baru, dengan harapan ia akan tumbuh, berbuah, dan memberi makna bagi tanah yang kini menerimanya. Ritus ini dijalani oleh dua insan beradat, yakni Ganda Hendrawan Sugiantoro Sengkuen atau yang akrab disapa Ganda, dan Maria Alfianita Paru yang biasa disapa Ririn. Bilut, tarian warisan dari tanah Insana yang mengalun lembut melalui gerak anak-anak Sanggar Surya Kasih, berpadu dengan soot meronggeng yang syarat makna, bukan sekadar pertunjukan tubuh dalam irama, yang menjelma sebagai bahasa adat yang hidup, ungkapan penerimaan, peneguhan restu leluhur, bahwa Ganda dan Ririn telah diperkenankan melangkah ke dalam ritus sakral Kaus Nono, sebuah perjalanan yang mengikat manusia, tradisi, dan makna kehidupan dalam satu nafas yang utuh. Sama-sama nokan. Jaga bermolo-molo. Mari. Abe tobong molo rango keluarga Ebakolo. Jaga bermolo-molo ya dunia bewa tempat lain. Bogati punya air. Ria togarinia bewa tempat lain. Pati abe dan anak sekondo. Muri tanah ga abe iba mesa kami sekondo keluarga Ebakolo. Jaga abe molo-molo. Pati abe anak ria togarinia bewa tempat seperti lain. Jadi manusia mengajar niu babo mabok kagak semua. Tahu semolo-molo. Keluarga Ebakolo yang saya hormati. Keluarga Paru Resi Pale yang saya hargai, yang saya hormati. Kami datang untuk menghantar anak kami kekasih kami ke dalam keluarga besar Ebakolo. Kami dengan segenap hati, lapang dada, dan tangan terbuka, kami rela menyerahkan anak kami bergabung di dalam keluarga Ebakolo. Ini khusus mondo dari kami. Terima kasih, selamat sore.
yang belum diselesaikan, yaitu antar keringerin untuk masuk rumah adat ke kelurahan. Pada kesempatan ini kami keluarga besar Paru Resi Pawe, keluarga besar Endelio, datang untuk mengantar cucu anak kekasih kami Ririn yang akan dipersatukan dengan keluarga besar Kolo Eba di Subung ini. Dan selanjutnya masih ada barang-barang yang pada saat itu pernikahan semestinya ya, pada saat itu harus diserahkan memang, tetapi terhalang oleh waktu dan tempat yang cukup jauh, maka baru kita laksanakan pada hari ini tanggal berapa? 18 Maret. Tanggal 18, berarti hanya beda 2 hari, tanggal 16 dan 18 ya. Itu beda tanggal tapi tahunnya beda. Nah itu sudah, nah, ini yang jadi persoalan. Bukan persoalan, bukan permasalahan, tapi ada pemecahannya pada sore hari ini. Kita sama-sama berkumpul di sini untuk mempersatukan keluarga besar, kedua keluarga besar ini, keluarga besar Eba Kolo Subung dan keluarga besar Paru Resi Pawe dari Endelio. Mengapa saya katakan Endelio? Karena mamanya Ririn asalnya juga dari Lio, tapi tinggal di Ende dan sekarang berdomisili di Maupole. Sama dengan mau saya bilang kita mau saya itu apa Pak Yos yang tahu. Lebih baik. Mungkin selanjutnya, jadi yang kami datang ini yang saya sudah istilahkan, saya sudah katakan tadi bahwa antar dari istilah bahasa ini ada bilang antar arekat. Kalau istilah ini pasti sudah Anda tahu karena dia di sana itu. Kata itu kalau istilah yang dulu istilah nasi dingin atau istilah lain dari sana bisa bilang gendung air sebenarnya makanan dulu itu makanan sisa, tapi tidak. Bukan makanan sisa. Yang kita angkat ini tidak makanan sisa, yang diangkat itu beras dalam karung dengan kain-kain yang pada saat itu orang jabat tangan pada saat kamu nikah yang tertinggal di oleh sekarang akan diserahkan pada kesempatan ini untuk ganda Ririn, Bapak Yos dan Ibu dan keluarga besar Eba Kolo. Saya pikir barang itu bisa dibawa sudah. Saya silakan. Adalah langsung saja Pak Yos. Saya tidak ada lagi. Saya omong habis langsung tidak silakan. Aku siapkan beberapa orang untuk mencari mana. Barang-barang yang itu hari tertinggal di Maupole sekarang sudah ada. Jadi saya punya mama dan anak-anak satu cucu. Saya persilakan kasih yang bilang barang sisa tadi itu, tapi bukan sisa ya Pak Yos dan semua keluarga besar. Ini kita bawa untuk yang masih di dalam karungnya dan bungkusannya. Baik, ini kita masuk. Baik ya, terima kasih. Kebetulan ibu-ibu kami sudah berada di sini tadi, sudah di depan. Tadi Bapak Ibu sudah sampaikan, kalau bisa kami minta beberapa ibu untuk menerima.
Yang jumlah ibu yang menerima sesuai dengan jumlah banyak yang di sini. Ada 6 ya? Ya 6. Sudah? Ya, siap. Baik, terima kasih. Ya, jadi para orang tua keluarga besar Kolo Eba, seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Agus tadi, bahwa istilah adat boleh istilah adat, tetapi yang arti bukan itu. Hari setelah itu artinya nasi dingin, tapi yang kami bawa bukan dingin. Ya, yang kami bawa bukan dingin, panas sekali ini. Ya, baik. Jadi kami mohon keluarga besar Kolo Eba menerima apa yang kami bawa. Terima kasih. Ya, saya hitung, tapi mulai dari sini satu-satu supaya bisa dapat semua. Ya, yang pertama, siap. 1, 2, 3. Pegang dulu. Sudah? Oke. Cium. Silakan. Iya, oke. Mama berdiri sedikit. Kedua, ibu, ayo siap. 1, 2, 3. Iya. Yang ketiga. 1, 2, 3. Iya. Yang berikut 1, 2, 3. Iya. Yang berikut 1. Yang berlangsung sesungguhnya bukan hanya prosesi simbolik, melainkan perjalanan eksistensial, sebuah peralihan dari aku menuju kita. Dalam ritus itu, tubuh mungkin tetap sama, tetapi nama, kedudukan, serta arah hidup mulai ditenun ulang oleh tangan adat yang syarat nilai dan sejarah. Ririn tidak sekedar menjadi istri bagi ganda, ia menjelma menjadi bagian dari denyut nadi suku yang baru, sekaligus simpul pengikat dua keluarga besar yang kini dipersatukan dalam satu ikatan. Ririn kini melangkah meninggalkan rumah asalnya, bukan dalam keterpaksaan, melainkan dalam kesadaran akan ajaran adat bahwa hidup adalah gerak, seperti air yang mengalir mencari bentuknya. Namun sebagaimana air yang tak pernah lupa sumbernya, ia tetap membawa jejak asalnya, bahasa ibu, nilai-nilai yang ditanamkan, dan kenangan yang akan terus hidup dalam setiap langkahnya di tanah yang baru. Di sisi lain, ganda sebagai pihak laki-laki tidak sekedar menerima, ia memikul tanggung jawab yang tak ringan, menjaga, menghormati, dan mengakui bahwa perempuan yang datang adalah pribadi utuh, pembawa martabat keluarga dan warisan nilai. Dalam adat insana, penerimaan ini dimeteraikan melalui simbol-simbol pemberian, bukan sebagai bentuk transaksi, melainkan sebagai pernyataan kesungguhan bahwa perempuan tersebut akan dijaga kehormatan dan kemuliaannya. Diberikan untuk saya istilah kasnono. Kalau kasnono itu berarti dikatakan kasur maka energi bangun, kasih naik hebat di kepala. Itu hasilnya kita jaga semua. Jaga semua berarti kita ditugaskan bahwa marga ini tidak dipedulikan, tidak. Semua kita jaga semua anak kita supaya bila mana kalau sudah melahirkan cucu bisa kasih naik marga hebat di cucu kita. Itu sudah begitu. Jadi berarti orang tua dari sini kasih tahu kita punya anak itu kasih turun marga di bahu, hebat dari di kepala. Itu berarti kita sama-sama melahirkan, sama-sama menjaga mereka. Kita pasrahkan seluruh
kegiatan kita hari ini kepada Tuhan, agar Tuhan pun turut merestui apa yang kita laksanakan pada kesempatan ini. Untuk itu, mari kita siapkan hati iman kita untuk menghadirkan Tuhan di dalam kebersamaan kita ini. Dan izinkan saya untuk memimpin doa ini dalam iman Katolik. Mari kita siapkan hati kita dalam posisi duduk. Kita pasrahkan segala kegiatan kita hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus yang kami puji dan kami sembah. Syukur, pujian dan hormat kami haturkan kehadiran hadapan-Mu, karena hanya atas berkat bimbingan-Mu, hanya atas berkat tuntunan-Mu, Dikau boleh menghimpun kami pada kesempatan ini untuk melaksanakan kegiatan adat pada kesempatan ini. Tuhan Allah Bapa di surga, ini kami pasrahkan seluruhnya. Biarlah Dikau yang menguasai, biarlah Dikau yang memimpin dan menyertai. Semoga baik kedua anak kami, keluarga besar, dan kami sekalian yang berhimpun di sini boleh dirahmati, boleh diberkati dengan berkat-Mu, agar kami tetap bersatu mesra dalam bersaudara. Tuhan Allah Bapa di surga, kami pun sampaikan kepada Dikau bahwa sebentar lagi kami akan dipersatukan dengan kekuatan yang telah disiapkan oleh keluarga dan saudara-saudara kami. Maka kami mohon kepada-Mu, semoga Dikau boleh menjaga, memberkati dan merahmati baik kedua anak kami, keluarga, dan kami sekalian, serta makanan yang akan kami nikmati ini, sehingga boleh membawa kekuatan baru bagi kami. Tuhan yang Maha Kuasa dan Kekal, doa dan harapan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan beserta kita sekarang dan selamanya. Semoga kita sekalian, aktivitas kita hari ini selalu dilindungi dan dibimbing serta dituntun oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ritual ini mengajarkan keseimbangan yang dalam. Kehidupan rumah tangga bukanlah arena dominasi, melainkan ruang perjumpaan dua garis keturunan yang saling menguatkan. Perempuan menjadi jembatan hidup yang menghubungkan dua dunia, berdiri di antara masa lalu dan masa depan, antara asal dan tujuan. Dalam dirinya, dua identitas tidak saling meniadakan, tapi saling melengkapi, membentuk harmoni yang baru. Pada akhirnya, ritus memasukkan seorang perempuan ke dalam adat suami adalah cerminan keberanian. Keberanian untuk berubah, untuk percaya, dan untuk memulai kembali dengan kesadaran penuh. Ia mengajarkan bahwa dalam setiap perpisahan tersimpan benih penyatuan, dan dalam setiap kehilangan terdapat kemungkinan untuk menemukan makna yang baru. Tahta buah merupakan ritus makan bersama dalam tradisi Atuyen Meto, bukan sekadar perjamuan yang mengenyangkan tubuh, melainkan peristiwa simbolik yang merawat makna kebersamaan dalam kedalaman rasa. Di atas hidangan yang dibagi tanpa sekat, kita dapat menemukan arti
bahwa manusia tidak pernah benar-benar sendiri. Ia hidup dari, oleh, dan untuk sesamanya. Dalam lingkaran kebersamaan itu, perbedaan luluh menjadi keakraban, jarak mencair menjadi kedekatan, dan waktu seakan berhenti untuk memberi ruang bagi cinta yang bekerja tanpa suara. Tahta buah menjadi penanda bahwa ikatan kekeluargaan bukanlah sekadar hubungan darah, melainkan pilihan sadar untuk saling menerima, menjaga, dan menghidupi satu sama lain dalam kasih yang tulus. Dengan demikian, ritus ini menghadirkan sebuah pengingat yang filosofis, bahwa kekeluargaan sejati tidak dibangun oleh kata-kata besar, melainkan oleh kesediaan sederhana untuk duduk bersama, berbagi rejeki, dan merawat cinta dalam kebersamaan yang utuh. Di bawah langit insana yang luas, ritus ini terus hidup, bukan sekedar sebagai tradisi yang diwariskan, tetapi sebagai filsafat yang dihidupi, bahwa manusia tidak pernah berdiri sendiri. Kita selalu terikat dalam jejaring yang lebih besar, keluarga, adat, dan sejarah yang terus bergerak dan berlanjut melalui langkah-langkah kecil yang kita pilih hari ini. Terima kasih Ganda dan Ririn yang telah merajut cinta dan mempertemukan kita semua dalam acara adat Kaus Nono.